Hello and welcome back to FPL Bias. Masih ada gue dan Mike dan masih ada recurring guest host juga nih, ada Mark juga. Apa kabar semua? Excited apa makin pusing nih mendekati deadline? Pusing, pusing, You think? pusing. Oke, kita mulai sama recap preseason terakhir kali ya. Kita mulai sama si Piala Piring dulu nih, Community Shield. Arsenal menang penalti kan dengan gol akhir-akhir. Kita sih sebenarnya nggak peduli ya Mark ya siapa yang menang. Yang penting kan kita peduli nih sama line up-nya ya kan. Karena most likely starting line up yang dipakai di Community Shield kan jadi starting line up di game week 1 nih. Kita mulai sama Arsenal dulu kali ya. Dengan Jesus cedera nih banyak spekulasi kan. Yang gantiin posisi Jesus tuh Havertz apa Trossard. Dan ternyata yang starting tuh Havertz dan Trossard cuma jadi sub doang kan di babak kedua. Dan yang lebih menegangkannya lagi kan sebenarnya City nih line up-nya. Karena di salah satu aset yang kayaknya sebelum ini kita hype-hypein terus dan kebanyakan ada di draft kita, ternyata si Foden itu pun nggak dapet tempat di starting line up City. Malah Alvarez dan Bernardo yang starting. Gimana nih guys pendapat kalian tentang starting line up-nya Arsenal dan City? Mike dulu kali ya, yang timnya baru menang piring. Ya, kalau City kayaknya nggak bisa ditebak deh, coy. As usual nggak sih? Tapi pretty much kayaknya Foden bisa dimainin sih menurut gue. Yang makin nggak bisa ditebak backnya, jujur. Dengan masuknya Gvardiol itu kayaknya good luck with that. Oke. Yang tengahnya nggak tahu. Lu gimana, Pak? Gue kalau mumpung bahas City ya, gue sebenarnya pengen bahas satu topik yang musim ini bakal ada baru di Premier League, yaitu additional time bakal jauh lebih banyak musim ini Ya, dibanding musim-musim sebelumnya. Jadi dia pakai sistem sama kayak World Cup tahun lalu, yang pas kita nonton World Cup, kalau kalian sadar, menit tuh bisa sampai 100 menit lebih match. ya, Nah, itu juga menurut gua pengaruhnya ke FPL tuh apa? Kalau kita bahas City kan kita selalu takut pemain kita dirotasi, di bench, nggak start gitu. Cuman kalau lu sekarang pikir, misalnya Foden tadi, dia nggak start, dia masuk halftime. Halftime tuh masih bisa main sejam loh berarti. Kalau sampai 105 menit, tuh main 60 menit loh dia kalau masuk. Jadi kayak pemain-pemain rotasi tuh have a lot more time. Dan kita juga tahu selama ini injury time tuh banyak loh gol gitu. Terus in case of City lagi, sama mungkin nanti ada pembahasan Liverpool juga ya. Pemain-pemain yang sub, kalau dipikir-pikir dengan waktu 10 menit lebih lama dari biasa, mereka lawan tim-tim yang udah capek, defending against Haaland, against Foden, against Salah, against Nunes, siapapun itu yang main, eh, potensi untuk gol atau assist di menit-menit terakhir buat mereka tuh juga naik. Jadi itu akan ya. sedikit ngubah dinamika musim ini sih menurut gua. In case Foden sih, ya gue cukup nggak expect sih dia nggak start sebetulnya. Gue pikir dengan Mahrez cabut, Gundogan cabut, Foden tuh tahun ini apa ya? Kalau kayak Time to dulu, shine. iya time to shine. Atau dulu fans Liverpool suka bilang this is our year gitu ya. Itu kan gue pikir Foden nih, this is Foden's year gitu. Cuman nggak start. Tapi tetap di tim gue sih at the moment. Karena yang gue bilang tadi, additional time, 10 minutes more dibanding usual tuh a lot loh. Jadi walaupun dia misalnya di bench, dia masuk tetap bisa poin. Tapi bisa aja masuknya tuh bukan menit 60, menit 80 gitu loh. Iya, iya. Iya, menit 80 juga yang dulu cuma 10 menit, sekarang 20-25 menit. Ya, jadi maksud lo peluang gol dan asisnya lebih tinggi gitu kan? Hmm, hmm. Ya Maksudnya kayak dulu kalau Trossard. kita, iya, iya. Pokoknya semua pemain yang kita ragu, ragu ya, bukan kita udah yakin pasti akan bench ya, ragu, 50-50. Kan some games, they will start. Kayak Foden tahun lalu kita ragu kan. Cuman kita lihat 22 time dia start dari 38. Itu aja 22 dengan ada Gundogan, dengan ada Mahrez. Dia tetap start 22 kali Foden. Gue rasa angka itu should increase tahun ini. Mungkin nggak, ya Pep ya, 30 aja udah bagus. Cuma kalau gue lihat Haaland start berapa kali sih tahun lalu? Haaland start 33 kali tuh. Dia aja 5 game
nggak start atau bench. Jadi ya gue sih masih Foden so far. Ya tadi Mike juga udah bilang kan, Gvardiol nih salah satu transfer in-nya City. Dia kan di FPL juga udah di-unveil harganya 5,0 nih. Terus ngomongin transfer yang lain tuh MU juga ada kan, udah nge-unveil striker Højlund yang harganya 7,0. Haaland KW, yoi. Bener-bener pelatih sama pemainnya City KW semua. Dia tapi Højlund juga sekarang lagi cedera kan, jadi most likely nggak akan start di game week 1. Newcastle juga beli right back nih, Soton dulunya si Livramento, tapi di FPL masih belum ada harganya. Spurs juga beli defender si Van de Ven dari Wolfsburg, dan ada kiper nih yang pindah dari Arsenal ke Nottingham Forest, si Turner, dan dia itu harganya di FPL cuma 4,0. Dan infonya sih most likely akan jadi number 1 keeper di Forest. Gimana guys? What's your take sama the latest transfer, Mike? Beli sih. Soalnya sekarang gini, most of us second keepernya si Ben Swarmer pasti Areola. Yang ternyata kayaknya juga nggak nomor 1 juga nih di West Ham. Jadi ya Turner all the way lah pasti. Tapi ada isu ini bro, dia masih ngincer Henderson juga. Ya betul. Cuman I think ini juga sih Mak, agak aneh ketika lu mau pindah dari nomor 2 Arsenal, lu pindah ke nomor 2 Forest. Lu mending nomor 2 di Arsenal gak sih? Lu mau tau gak kenapa? Karena Arsenal beli Raya, jadi nomor 3 dia, bukan nomor 2. Ya itu benar. Iya kan? Itu benar sih. Jadi mending nomor 2 Forest kan daripada nomor 3 Arsenal. Tapi nomor 3 Arsenal lu masih dimainin di mana gitu loh, masih ada lah gitu. Susah. Ya sama aja sih, kemungkinan nggak dimainin sih. Mungkin nggak dimainin. Cuman ya gue nunggu ini banget sih. Hopefully Henderson newsnya bisa sebelum deadline ya kelar. Karena kalau misalnya kita semua masukin Turner terus Henderson soalnya udah berapa tahun ya dia di Forest ya? Dia loan 2 kali atau apa ya? Oke, dia udah cukup solid di sana. Jadi gue rasa kalau dua-duanya ke sana sih starternya Henderson. Oh iya itu obvious sih. Itu obvious sih. Setuju sih gue. Jadi dari latest transfers ini yang most likely akan masuk paling Turner doang kan. Tapi itu juga masih lihat conditionnya transfer yang lain kan. Transfernya Force. Iya, kalau sebelum deadline sih ya. Tapi kalau ngomongin a few game weeks ahead, gue sangat naksir Gvardiol sih. Karena dia di Bundesliga mainnya tuh nyerang banget. Dia tipe-tipe yang mirip Matip kalau di Liverpool, kalau dapat bola dia langsung dribble maju, langsung suka gocek-gocek dikit gitu. Tapi dan kalau kalian dengan Stones sama Ake nabraknya. Sama Ake. Kalau Stones kan sebenarnya lebih DM ya hitungannya sekarang. Lebih DM. Cuman kalau misalkan Stones-nya di depan, ke Gvardiolnya kan nggak mungkin maju. Kalau maju kan berarti 2 di belakang kan. Itu juga yang interesting dari line up kemarin Arsenal lawan City. Gue sama ngeliat Stones nggak locked as a midfielder. Kayaknya ganti-gantian majunya ya tuh si Stones sama back kirinya kemarin. Gitu. Padahal musim dan lalu keluar tuh strategi 2 back 2 DM keluar tuh strateginya tuh. Tahun lalu fix Stones yang maju, fix Stones yang samping Rodri. Tapi kemarin gue ngeliat kadang Stones yang maju, kadang back kirinya yang maju. Nah bisa jadi juga itu tahun ini, ya lu tau lah Pep tiap tahun ada ide baru aja gitu kan. Tahu-tahu, ini nih ide baru nih. Mungkin tahun ini Guardiola sama Stones ganti-gantian mungkin majunya. Sama mungkin new signing terakhir ya si Højlund ini sih, we'll see ya. Kalau dia udah mulai, sebenarnya mirip kayak Guardiola sih. Kalau dia udah mulai nailed, udah mulai start a few games in a row, boleh tuh di-consider. Tapi lu bisa ngelihat Højlund sukses gak, Bang? Bentukannya sih Premier League banget ya, bro. Bentukannya tuh gede, kuat, larinya cepat. Sebenarnya bentukannya Premier League banget, cuman menurut gue nggak bisa langsung expect Haaland KW2 aja nggak bisa, KW3 mungkin gitu ya. Kalau Haaland tahun lalu 30 berapa gol, Højlund 15 gol aja udah bagus banget menurut gue musim ini, overseer. At least 20 lah. Soalnya kalau Haaland tuh kan udah been through a lot kan dari gimana cara ngomongnya? Salzburg,
Dia ke Salzburg. Dortmund dulu kan. Iya. Nah, di Dortmund kan dia menggila tuh, Iya. ngadal-ngadalin tim-tim Champions League lah gitu. Baru dia ke City kan. Dan Haaland nih datangnya dari Liga Jerman yang levelnya di atas Liga Italia. Di mana di Liga Italia biasanya striker datang ke Liga Inggris kecelek, memble. Nggak tahu ya. Iya. Kalau gue sih gue nggak gitu. Gue masih sanksi lah sama Højlund. Ya, with that being said, biasanya kalau Mike yang ngomong, kejadiannya kebalikan kan. Jadi, hopefully, let's go. Berarti malah good ini ya, good omen ya. Ngomong Good gitu. omen, ya. Ya, speaking of Højlund juga sebenarnya, ya kayak tadi gue bilang, dia sekarang injured kan. Nemenin Jesus dan yang paling recently Nkunku nih, yang udah di-confirm sama Chelsea kalau dia akan out for at least 4 bulan. Surely ini major blow kan buat Chelsea dan FPL managers nggak sih Mark? Karena minggu lalu kan lo bilang nih, lo ada Mudryk, ada Jackson di draft lo, dan karena preseason mereka bagus nih, ya kan? Tapi karena mereka tuh bagus menurut gue karena ada Nkunku juga di timnya itu. Dengan Nkunku injured nih, merubah decision lo nggak sih? Regarding Jackson, not really. Malah menurut gua Chelsea kita belum tahu sekarang penalty taker siapa ya. Musim lalu tuh penalty takernya Jorginho sama Havertz. Nah, sekarang dua-duanya udah downgrade ke merah. Upgrade tuh. Iya, udah nggak ada. Penalty taker kita udah nggak ada. Dan gue sama sekali nggak tahu sih siapa yang akan ambil penalti. Cuman dengan uncertainty ini, why not strikernya step up? Dia yang ambil bisa banget ya. Si Jackson yang bakal jadi on pens malah. Cuman kalau di preseason, sebenarnya nggak banyak. Gue juga nggak tahu kenapa ya si Poch kemarin tuh nggak banyak game yang Nkunku sama Jackson start bareng. Jadi antara Jackson start atau Nkunku start. Kayak cuma satu game yang mereka startnya bareng gitu. Dan Jackson performing well without Nkunku juga. Jadi gue kalau soal Jackson sih gue nggak terlalu pengaruh ke decision making gue. Cuman pertanyaannya jadi siapa number 10-nya? Iya. Opsinya at the moment ini sebelum transfer ya, karena Chelsea masih ngincer juga pengganti nomor 10. Sebelum transfer tuh opsinya antara Chukwuemeka, Gallagher, atau surprisingly Maatsen. Maatsen yang back kiri tahun lalu di Burnley. Lu kalau nonton kalau lu nonton pot kita akhir musim lalu, kan lu nanya next season surprise di watchlistnya siapa? Gue bilang, lu lihat nanti ada back kiri Chelsea main di Burnley, Maatsen namanya gue bilang. Yeah. Nah, Maatsen ini di preseason nggak main back sama sekali buat Chelsea. Dia main sayap kiri, sayap kanan sama number 10. Dan 2 gol, 2 assist kalau nggak salah di preseason Maatsen. Dan gue nggak tahu sih jujur. Ya? Iya, kayak benar-benar dari back kiri tiba-tiba jadi nyerang mulu dia. Nah, number 10-nya ini up for grabs banget sih. Antara Gallagher, Chukwuemeka, atau si Maatsen. Cuman based off preseason, beberapa game terakhir yang mulai full team, itu tengahnya Enzo dipartner sama Gallagher. Dan number 10-nya tukeran antara Chukwuemeka sama Maatsen. Si Chukwuemeka itu harganya 4,5 loh bro. Itu kalau beneran dia nailed on, wah menarik banget sih. Iya. Cuman gue nggak bisa ngomong karena tergantung transfer banget sih. Tergantung Chelsea masih mau masukin siapa. Tapi could be dia yang start lawan Liverpool sih Sunday, Chukwuemeka number 10. By the way ngomong transfer ya, yang menarik juga West Ham loh. Dia kan kayaknya looking likely Harry Maguire sama James Ward-Prowse ya. Tapi ya, gue somehow gue punya feeling Maguire is gonna be good loh di West Ham. Kayaknya tuh levelnya dia gitu loh. Kayak dulu di Leicester dia jago banget kan. Maksudnya gini, kalau lu nggak jago banget, lu nggak akan dibeli MU 80 juta, ya dong. Apain top klub beli lu for 80 million dan langsung dijadiin kapten kan nggak mungkin gitu. Dulu di Leicester jago banget. Gue kebayang aja somehow di West Ham nih bisa solid lagi dia gitu. Dan James Ward-Prowse too much pressure ya?
Too much pressure ya. Iya, too much salah juga sih. Langsung jadiin kapten kayak aduh berat lah. Nah si Ward-Prowse sih yang gue lumayan tertarik karena kita tahu dia dead ball specialist ya. Free kick, Ya, corner, penalti semua dia ngambil. West Ham juga sekarang nggak ada penalty taker. Penalti dia kan kayak tim tahun lalu paling banyak gatot penalti deh. Antonio nggak masuk, Bowen nggak masuk, Rice nggak masuk kayak. Sucek. Nah, Ward-Prowse kan penalti kayak 100% deh rekor dia. Gue Iya. rasa Tapi pas pas dia datang pas, sih pas penalti preseason segala dia. agak ada satu tuh dia nge-miss penalti ke bulan. Oh iya iya, Gue ngeliat ya Ward-Prowse. Ward-Prowse. Itu udah nggak mikirin Soton dia soalnya. Tapi gue setuju sih. Kalau misalkan benar-benar Ward-Prowse masuk, gue bilang kayaknya West Ham bisa dilirik-lirik dikit nih. Siapa Iya, yang betul. Kamaka soalnya tinggi gede. Terus Kamaka masih udah ada cabut. Zoom. Kamaka Udah, cabut Hah? Jadi cabut? Atlanta Cabut udah. udah. Udah Gantiin Højlund. fix. Udah here we go. Udah. What Udah gone. the hell? Ya Zuma berarti. Agak Iya, menarik. kalau beneran combo free kicknya tuh si siapa Ward-Prowse sama Maguire sih. Yang Dia yang ngoper ke corner Maguire. yang nyundul Maguire ya. Iya. Iya. Itu bisa jadi kayak most likely kayak Mings gitu Maguire lah. berapa sekarang harganya? Maguire berapa harganya? Maguire 4,5 bro. Ya males 4,5. lah. 4,5 di back sekarang berharga, Pak. Banyak 4,5. pilihan lain. 4,5 Ya, bisa sih. It's still wait and see sih. Sebelum kita bahas draft, gue kasih main game dulu nih buat kalian. Gue kasih game pertama tuh namanya This or That. Jadi dari minggu lalu kan kita juga sebenarnya udah bingung-bingung nih mau pilih mana sih aset yang menarik dari tim-tim yang kita pilih nih. Coba sekarang kita finalize kali ya. Pilihan pertama Bruno or Rashford. Jadi Mark, lo minggu lalu yang nanyain kan. Jadi gimana nih? Decision lo udah ada belum? Based on my team atau gue harus pilih dari dua itu? Up to you, terserah. Karena spoiler dikit, based on my team gue sekarang punya Rashford dan Bruno. Wah. Jadi ini off to a great start. Bruno dan Rashford sekarang dua-duanya di tim gue. It's a difficult one sih. Kalau mau guaranteed minutes, Bruno. Dia sekarang udah jadi kapten, responsibility lebih tinggi. Plus penalties ya. Definitely penalties Bruno gitu. Cuman kalau mikirin, tadi kita sempat bahas Højlund juga kan, yang kayaknya bakal jadi striker utamanya. Gua rasa Rashford tetap bakal jadi main outletnya MU sih musim ini gitu. It's gonna be close sih menurut gua musim ini Bruno sama Rashford. Kalau tahun lalu kan kayaknya Rashford banget ya, karena harga juga. Tahun lalu kan Rashford 6,5 awal musim, Bruno 10 ya kalau nggak salah. Beda jauh banget. Nah tahun ini Rashford malah lebih mahal, tapi beda cuma 0,5. It's gonna be a close call, tapi mungkin kalau gua harus pilih satu over the season, kayaknya Rashford. Tapi mungkin to start the season mungkin Bruno. Karena yang sama kayak komen gue minggu lalu sih, somehow gue ngerasa pre-seasonnya not the best Rashford. Tapi kalau over the whole season, 38 game weeks, gue masih back Rashford to get more points. Next, Mike, James or Chilwell? Ini gue biar nggak bias ya, jadi gue nanyanya tim yang bukan kalian support. Oke. Chilwell gue. Somehow gue tahu, maksudnya over the past years, James tuh lebih eksplosif. Tapi entah kenapa, kayak James tuh nggak begitu maju ya, nggak begitu ngebombardir under Pochettino nih, lebih ke arah Chilwell. Terus so far, so far. Second reason adalah James ini lumayan ringkih cuy dibanding Chilwell. Jadi kayaknya to be safe, Chilwell. Mark, Saliba or Gabriel? More threat from set piece. Lebih bahaya. Kalau corner-corner gue lebih back Gabriel untuk golin. Kalau soal selain itu, it's the same lah kurang lebih. Kayaknya menurut gue starting partnership-nya udah terbukti tahun lalu. Begitu main bareng selalu bagus. Kenapa harus diubah tahun ini? Jadi kayak Gabriel sama Saliba sama-sama nailed in the starting 11.
Cuman Gabriel karena attacking threat aja from set piece. Oke. Mike, Foden or Bernardo or Grealish? Wah, oke. As of now ya, gue kepikirannya Bernardo sih somehow. Wow. Bernardo sih somehow. Tadi soalnya gini nih. Ah, Bernardo kelihatan lebih dapat kepercayaan nih dari Pep gitu kan. Dan dia juga kabarnya nih, kecuali tiba-tiba nggak jadi ya. Dia nggak jadi perpanjang kontrak ya, dia minta pindah ya. Soalnya kan gosipnya sempat mau pindah kan ke mana lah gitu, gue agak-agak lupa antara Barca atau mana gitu. Tapi so far gue ngeliatnya sih Bernardo sih. Most likely ya. Walaupun di tim gue sekarang gue adanya Foden. Tapi emang ada tendensi gue mau ganti sih ke Bernardo. Lo geleng-geleng tuh, Mark. Absolutely Kenapa no tuh? chance. No chance gua Bernardo. Kayak Serius lo? Nggak dimainin maksud lo? enggak mungkin dimainin. Just gua kalau nonton Bernardo tuh enggak apa ya, kurang greget gitu loh. Dia tuh mainnya Udah, cantik, mainnya bagus, kontrol bola, sirkulasi bola bagus, tapi greget ke penetrasinya tuh Grealish sama Foden tuh jauh lebih nusuk gitu loh. Kalau Bernardo nggak gitu nusuk gua ngeliatnya. Dia lebih controller game. Eh, udah ya nggak se-eksplosif dulu ya? Maksud iya, lo? gue Ya, sih ya, ya. Foden and Grealish quite ahead of Bernardo sih. Tapi kalau dua itu cukup galau. Kalau Kayaknya harus kalau Grealish ngomong atau Foden lo galau? galau, karena menurut Oke, gua minutes wise Grealish. Grealish kayaknya ya. Nggak Eh, ada lawan, Pak. Di posisinya nggak ada lawan. iya Foden lawannya, Foden kan yang bisa kiri juga kan. Iya, iya. Cuman ya, Eh, bingung sih. At the moment sih di tim gue juga Foden. Cuman ya, apa ya? Confidence gua untuk deadline Jumat masih ada Foden nggak terlalu besar sebetulnya. oke. Sih? Oke, kita lanjut nih ke game kedua. Gue kasih namanya overrated or overlooked. Jadi gue akan sebutin satu nama, terus kalian kasih tahu nih, either dia overrated atau overlooked ya, sebagai aset FPL. Dan mungkin bisa juga kasih tahu alasan, tapi briefly aja ya, karena kita nggak punya banyak waktu. Kalau kalian opininya sama, ini nggak usah didebatin. Of course kita lanjut. Terus tapi kalau kalian beda jawabannya, mungkin ya make your case buat Ya. jawaban kalian. Oke. Nama pertama Mike Kieran Trippier yang di own 34,7%. Overrated. Menurut gue ya. Karena satu, harganya ini udah 6,5 kan. Udah tinggi kan. Hmm. Di bawah itu banyak banget yang lebih worth the price. Kedua, jadwalnya Newcastle nggak segitunya. Ketiga, kayaknya defense-nya juga udah nggak segitu tebel. Paling apa sih? Dia karena ngambil set piece aja gitu kan. Dan keempat, tadi kita sempat bahas di awal nih sebelum mulai. Livramento udah pindah nih. Karena menghitungkan Champions League, jadwal segitu padat, dan juga yang tadi Mark pertama bilang nih, bisa main berapa ratus menit, gue rasa juga nggak bakal main selama itu. Jadi, I don't see kenapa dia setempting itu lagi. Dan gue masih inget kalian berdua gimana kayak, anjing lu gak punya Trippier. Akhir musim kemarin kan. Bukan karena itu ya. Tapi menurut gue sih udah, enggak lah. Overrated sih menurut gue. Mark, setuju? Setuju overrated. Basically any defender above 6.5 is overrated menurut gue sih. Lu mau ajak tren, mau ajak siapa juga. Karena salah satu alasannya yang tadi yang gue bilang soal menit makin banyak, itu less clean sheets menurut gue juga. Good point. Oke, next. Mark Kevin De Bruyne yang di own sama 14,4%. Ya, definitely underrated sih. Overlook ya berarti? Ya, overlooked karena gue rasa banyak opsi yang lebih murah tahun ini. Dan gue juga nggak tahu sih kenapa nggak De Bruyne tuh jadi lebih dipikirin. Kayaknya menurut gue ada faktor ini juga sih. Kita kayak masih inget-inget akhir musim lalu tuh dia banyak game yang suddenly di bench, suddenly nggak main. Gue nggak tahu apakah itu play a part juga, jadi kita ngerasa dia nggak se-reliable itu kah? Apakah
akan lebih banyak kena rotasi dibanding musim-musim sebelumnya. Cuman gue tuh baca, jadi akhir musim lalu tuh dia has a knock gitu loh. Dia nggak fully fit, tapi at the same time ngejar treble kan. Ngejar tiga-tiganya tuh masih bisa juara. Jadi he has to play in important games. Jadi menurut gue sih tahun ini overlook sih De Bruyne sih. 14% quite crazy menurut gue. Oke, next Mike, Solly March, another 6.5 midfielder yang di-own cuma 2,7%. Overrated, overlooked? Berapa persen? 2,7. God damn. Nah, tapi menurut gue Gile. sih, tapi gue cukup agree sih somehow. Gue cukup agree. Kenapa? Karena Sama apa nih? sama yang nggak sama ownershipnya gitu. I don't think dia segitunya juga gitu. Apalagi dengan kemungkinan Kudus masuk nih ya, kayak ya udah gitu loh. Dan gak se-eksplosif itu juga gitu. Oke, awal kemarin waktu musim lalu itu ada momen-momennya nih Solly March. Tapi ya udah stuck gitu aja kan. Nggak kayak Mitoma atau siapapun itulah di Brighton yang naik turunnya ada. Ini kayak turun aja udah gitu menghilang. Berarti lo overrated ya? Ya. Mark? Gue underrated sih. Karena basically 2,7%. Ya tahun lalu dia hampir 150 poin gitu. 147 poin. 147 poin. Harganya cuma 6,5. Terus 2,7 selected itu gue kaget sih tadi. Gue jujur gue nggak consider March musim ini. Gue otak-atik tuh belum pernah kayak March gitu. Cuman 2,7 sih quite overlook sih menurut gue. Karena Mitoma the same price. Poinnya less tahun lalu. March poinnya lebih baik dari Mitoma. Dan Mitoma 38% owned. For that reason alone, menurut gue March lumayan overlook. Oke, next. Mark Mo Salah 23,9%. Underlook. Nggak perlu tahu persenannya. Underrated, underlook. Pokoknya under Mo Salah. Overlook nih, apa gimana? Yes, overlook. Oke. Crazily overlook. Ya, Mo Salah bro. Kayak gue nggak harus banyak ngomong sih. Iya Ngomong sih. apa gue? Iya. Tapi lo consider dia nggak untuk masuk? Banget. Gue udah ada draft Salah. Nggak bisa. Oh, serius lo? Serius. Interesting. Wow. Bisa banget. Still possible gue before deadline with a few tweaks. Dengan 3 transfer ya. Dengan 3 transfer nih gue masukin Mo Salah udah nih. Dan menurut lu bisa bertahan berapa tuh Haaland dan Salah? Bisa bertahan berapa lama sampai lu harus relain keluarin si Salah? Karena nggak mungkin lu kalau Haaland. Iya. It's a weird one ya, karena Salah begitu lu udah masuk, rada sulit mau keluarin ya. Maksudnya reasoningnya apa gitu. Kecuali benar-benar gatot banget. Kecuali kayak ke musim lalu. 3-4 game week in a row Salah blank mungkin ya. Tapi gue tuh ngeliat Salah musim ini bisa jadi kayak Kane musim lalu. Nggak banyak yang punya, tapi dia poin terus. Poin terus. Iya. Ada aja poin, tapi tetap nggak dibeli orang karena nggak ada duit gitu. Gue bisa ngeliat Salah play a similar role sih tahun ini di FPL. Under 25% mau Salah. Kayak sejak dia masuk nggak pernah kejadian deh. Next, Mike. James Maddison 7,5 juta, 13,1%. Underrated entah kenapa gue lumayan percaya lo sama Maddison musim ini. Maksudnya bisa revive lah. Sekitar 2-3 musim lalu Maddison lumayan mematikan gitu. Tapi masalahnya musim lalu juga ya dia mau ngasih ke siapa juga. Terus mainnya Leicester nggak gitu jelas kan musim lalu kan. Musim ini di bawahnya si pelatih barunya si Spurs, dia lumayan disuruh maju terus nih gitu. Dan ya, tadi kita sempat bilang Ward-Prowse lumayan mematikan nih. Dead ball specialist. Jangan lupa Maddison lumayan dead ball specialist. Nggak semematikan Ward-Prowse, tapi lumayan, tapi oke. Dan di Spurs siapa sih yang dead ball specialist kayak gitu? Yang benar-benar kayak dia ya. Paling saingannya cuma Kulu. Kane, ya kan? Biasanya kan? Ya Kane cuma penalti doang, Pak. Ya, tapi again, Kane ada kemungkinan pindah nih ke Bayern, walaupun lagi gonjang-ganjing ya. Bisa batal, bisa enggak gitu.
Tapi Ya. I don't want to take the risk sih. Kane sih. Hmm. Ya, speaking of Kane, Mark, Harry Kane 14,2%. Nggak bisa komen. Overrated, Tergantung. overlooked. If he stays, overlook I guess. If he stays. Cuman terlalu apa ya? Gambling. Terlalu drama ini. Eh, Kane dan Bayern ini kayak saking drama itu gue sama sekali nggak consider dia gitu. Gue nggak mau nambah pusing satu hal lagi gitu ya. Kalau dia stay, transfer window close, and then we'll see lah. Mungkin gue masukin. Tapi for now, gue nggak mau pikirin dia sih. Oke. Ya udah sekalian aja nih kita triple up Spurs. Mike, Son Heung-min 4,5%. Overrated apa overlooked? Overlook sih. Menurut gua Song Heung-min deserve better sih. Maksudnya, oke, musim lalu dia babak belur. I wouldn't make my case juga di sana. I completely agree. Tapi Song Heung-min yang kita tahu more than that gitu. Ya kan? Ya tahun lalu harus diakuin lumayan bingung juga lah. Anomali awal lah, ya Son kayak gitu. awal musim main under Conte kan, kalau nggak Iya. salah kan. Nah, ya under Conte ya sulit, nggak semua orang bisa main under Conte gitu. Conte gaya mainnya beda aja gitu. Nah, under pelatih yang baru gue bisa ngeliat balik sih Son ke yang dulu. Andai kata ada fansnya, mungkin gue juga mau coba dia, mau dia sih. Ya, dengan dia Son harganya tuh 9 ya. Son tuh rada aneh. Yang rada aneh dari Son itu ya, gue nggak bisa make up my mind. Kane cabut tuh a good thing or bad thing for Son. Karena relationship dia sama Kane very good on Ya, field. Asistan berdua tuh Kane asis Son, Son asis Kane. Tapi at the Tsubasa same time, Misaki ya. iya. Tapi at the same time kalau Kane cabut, gue 100% sure Son is gonna be on penalties. Jadi itu a positive gitu. Gue nggak tahu jadi is it a good thing or bad thing kalau Son cabut gitu. Kalau Kane cabut buat Son, sorry. Oke. Menarik juga nih, overlook. Oke. Mark, next Diogo Jota 3,3%. Overlook. I have Jota. Spoiler. Semuanya kan dia punya ya. Ini budgetnya berapa juta sih? I have Jota right now. Wow. Cuman not sure. Nanti perlu didiskusikan kali ya. Cuman Jota basically the last few games dia starting strikernya Liverpool dan dia midfielder di FPL. Dan kita selalu suka out of position midfielder yang main as striker kan gitu. Terus gue juga ngobrol sama temen gue fans Liverpool, feelingnya tuh kayaknya starternya Jota nih for the first couple of games. Not even Kayaknya, Darwin ya. iya, kayaknya if everyone is fit, kayaknya ya kompetisi tahun ini buat striker tuh Jota vs Darwin. Si Gakpo tuh lebih main ke attacking mid beberapa game belakangan nih. Jadi Gakpo antara sayap kiri atau attacking mid kiri. Yang kita belum tahu nih, Szoboszlai, McAllister, Diaz kan fix sayap kiri ya. Cuman attacking midfield kiri tergantung banyak hal. Kalau misalnya Liverpool belum beli DM, berarti McAllister mundur. Berarti slot attacking midfield kiri kosong. Nah itu mungkin Gakpo. Jadi masih dengan kondisi yang sekarang, belum beli pemain siapapun lagi, kemungkinan besar Jota kayaknya starter. Dan itu menarik banget menurut gue. Starting striker Liverpool as an 8.0 midfielder. Mike, Trent Alexander-Arnold 21,9%. Menurut gua pas, nggak underlook, nggak overrated juga. Karena ya ini tren. Walaupun gue setuju sama Mark, any defender A di atas 6 itu overrated, tapi kalau tren kayaknya enggak deh. Sulit sih. Maksudnya dengan posisi dengan tugas dia yang baru, I think pas. Tapi nggak underrated juga gitu. Kayak lu 40% punya defender 8 tuh gila sih menurut gue. Rada sinting sih orang-orang gamblingnya. Oke. Good point. Speaking of defender, Mark, Luke Shaw
5,5 juta, 27%. Overrated, overlooked. Is okay. Luke Shaw segitu. Kayak nggak overrated, nggak overlook sih. Is okay segitu. Oke. Next ya, berarti Mike, kita maju ke depan nih, forward. Callum Wilson, 8 juta, 10% doang. Menurut gue pas. Nggak overrated, nggak underrated. Kenapa? Karena jadwalnya sulit. Di angka segitu tuh, karena kayaknya musim ini lebih fokus ke midfielder sih dibanding striker gitu. Kalau lu bingung lagi gimana dan lu emang punya fun-nya, menurut gue fair banget sih untuk punya Wilson angka segitu. Jadi pas lah gitu. Oke. Mengingat jadwalnya Newcastle juga nggak bagus-bagus amat ya. Apalagi langsung ketemu City sama Liverpool beruntun. Ya. Oke, lastly, Mark. Udah tahu kan siapa tadi, udah nebak. Oli Watkins, 8,0 juta, 23,9%. Overrated, overlooked. Pas segitu. Pas ya? udah gak mau balas lagi. Lagi takut jinx ya. Pas. Jago Watkins. Oke. Siapa lagi? Tapi ada di draft lo, Mak? Sekarang enggak, tapi mungkin kemarin kan gue mau keluarin Darwin ya, gak pernah start lagi. Ya top consideration gue Watkins, siapa lagi around that price. Ya. Cuman akhirnya gue decide to ubah formasi dan invest ke midfield. Oke, ya udah. Kalau gitu biar nggak lama-lama, seperti biasa nih, kita kasih tahu dulu updated yang udah hampir final juga nih draft kita, kan bentar lagi deadline. Terus kasih tahu juga formation di game week 1 sama captain pick-nya. Gue dulu kali ya. Jadi gue ada Martinez sama kipernya Turner yang tadi kita udah bahas. Gue ganti Areola ke Turner. Kipernya Martinez, terus back gue ada Shaw. Wih, nggak jadi Onana. Nggak jadi. Gue rubah. Waduh, Onana fault nih semua nih. Gue jadinya setelah ngelihat pre-season kemarin yang terakhir kali agak dicip dari halfway. Iya, dicip di halfway. Jadi berubah pikiran. Gue jadinya Shaw ada di back gue. John Stones, Estupinian, Baldock sama Kabore. Terus tengahnya gue ada Mitoma, Saka, Rashford, Martinelli sama Diogo Jota. Wih, Jota juga. Anjir. Waduh. Depannya gue ada João Pedro, Haaland sama Jackson ya Chelsea. Formation gue for now masih 3-5-2. Yang gue bench di depan itu Jackson, yang gue mainin João Pedro. Terus captain pick-nya nih, mungkin gue bias, tapi dengan home game pertama gue milih Rashford dibanding Haaland yang mainnya away. Gue cuma mainin home game doang sih, gitu. Kalau sama si Wolves kan pelatih pecat kan, sama si Wolves minggu sebelum mulai musim, baru nggak jelas banget itu, jadi nggak jelas. I'm expecting big things from MU. Ya 4-0 lah. Amin. Rashford semua ya. Garnacho. Bisa jadi. Oke, siapa yang mau duluan? Mike dulu kali. Boleh. Gue formasi 3-5-2. Kiper Flecken. Backnya Stones, Gabriel, Pedro Porro. Tapi Pedro Porro ini belum lock ya. Habis itu tengahnya ada Jota, Saka, Foden, Rashford, Martinelli. Sebetulnya Jota sama Foden ini juga belum lock sih. Masih kayak nyari-nyari gimana gitu. Depannya ada Haaland sama Jackson. Kaptennya pasti Haaland. Di benchnya sekarang sih Areola, tapi bentar lagi mau ganti Turner once itu available untuk dipilih ya. Terus ada Chilwell, Mubama sama Baldock. Mubama. Mantap. Mubama.
Tapi gini, gue tuh masih bingung yang bagian yang tadi gue bilang Pedro Porro, Jota, Foden, sama Mubama. Itu tuh masih banyak banget kombinasinya sih. Pemain yang gue consider itu adalah kalau nggak Pedro Porro, Udogie. Emang nggak jauh beda gitu. Tapi pasti Mark tahu alasannya. Butuh duit. Nah, siapa sih yang dikonsider? Ya itu cuma 2 sih. Jota, Foden, Madison. Udah nggak ada lagi. Sama Joao Pedro. Udah gitu aja. Oke. Mark, Lo, Pak. lo gimana? Kiper sama Martinez Areola. Back 4 sama, 1 berubah. Chilwell, Gabriel, Estupiñán, Kabore masih sama. Yang berubah Pedro Porro jadi Udogie. Tapi betul juga dia. Makanya gue ngakak tadi pas lu sebut Udogie, gue kayak Ketebak ya. pemain gue deh, masuk nih Udogie nih gue. Aduh. Terus tengah gue yang baru, gila gue apa lupa tau terakhir kali apa. Banyak banget. Yang sama terakhir kayaknya cuman Bruno sama Martinelli. Yang baru ada Rashford, Jota sama Foden. Depan gua Haaland sama Jackson masih sama, Darwin yang out, ganti Mubama. Mak, tapi gue notice berarti lu ada yang sama sama gue ya. Lu juga nggak consider Brighton ya? Brighton aset ya? Attackingnya. Iya, kayak pas minggu lalu gue bahas sih, kayak yang menurut gue fix tuh Mitoma gitu, fix main, fix start, fix gitu ya. Plus Brighton tuh bagus 3 game pertama, abis itu you likely wanna move on sih, iya kan? Abis itu ada Newcastle, ada MU, ada Villa, Liverpool, City, buset dah, main apa lo? Itu sih. Kalau Estupiñán for those tough fixtures, either gue bisa move out atau bench gue bisa cover dia. Kapten gue almost sure Haaland, tapi gue somehow punya feeling Martinelli, coy. Serius? Iya, kayak ada feeling aja gitu Martinelli. Ya udah, I think that's our time for today. Thank you so much yang udah nonton dan dengerin kita sampai akhir. Reminder sekali lagi kalau deadline Game Week 1 itu di hari Sabtu 12 Agustus jam 12.30 malam. Jadi better set squad kalian itu di hari Jumatnya tanggal 11 Agustus. Gue juga mau kasih tahu kalau season 2 FPL by Spot Mini League udah dimulai, jadi jangan lupa join di mana kalian bisa menangin hadiah. Kodenya WWGNTU. Pendaftaran season 2 itu akan ditutup di tanggal 16 September 2023 atau sebelum Game Week 5 dimulai. Jangan lupa juga buat subscribe YouTube FPL Bias, dan kita juga ada di TikTok, Twitter, dan Threads, so make sure buat follow semua socials. Kita akan balik lagi minggu depan buat bahas pemain mana aja nih yang essential di Game Week 2. Okay, thank you for your time guys. We'll see you next week. Bye. Good luck. Good luck. Good luck.